Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Tasya Alia Putri dengan NIM akhir 01 dari kelas A semester 3 farmasi. Jadi di video kali ini yaitu saya akan menjelaskan terkait materi alkaloid. Di sini saya menggunakan alat bantu AI. Sebelum itu saya akan menanyakan terkait yang pertama, yaitu apa senyawa alkaloid itu, ada apa saja beserta sumber dan tanamannya. Yang kedua, saya akan menanyakan setelah saya temukan senyawa alkaloid itu ada apa saja, saya mengambil senyawa nikotin sebagai bahan yang akan saya tanya. Yang kedua, saya akan menanyakan senyawa nikotin itu bagaimana jenis strukturnya dan apa gugus fungsi penting pada senyawa tersebut. Kemudian saya cari strukturnya. Ini saya mendapatkan dua struktur. Ini dari AI dan ini juga dari AI Google. Nah, di sini saya juga langsung mencari penjelasannya. Oke, di sini dijelaskan bahwa nikotin itu merupakan alkaloid golongan piridin pirolidin dengan rumus molekul C10H14N2. Dalam struktur nikotin terdapat beberapa gugus fungsi penting, yaitu ada 3 gugus fungsi penting di dalam nikotin ini. Yang pertama itu ada gugus amina sekunder NH yang terdapat cincin pirolidin. Cincin pirolidin ini yang berperan penting dalam sifat basa nikotin dan interaksi dengan reseptor asetilkolinnya. Terus yang kedua ada cincin piridin, yaitu heteroksilik aromatik dengan atom N yang memberikan kestabilan aromatik serta menjadi salah satu pusat basa lemah karena adanya nitrogen aromatik. Cincin piridin itu atom N, yaitu yang ini pada bagian sini dan di sini. Terus yang ketiga itu ada cincin pirolidin, yaitu heterosiklik jenuh dengan atom N yang menyediakan nitrogen non-aromatik yang lebih mudah terprotonasi dibanding nitrogen pada piridin. Pada struktur atom N yang dimaksud itu adalah ini, cincin pirolidin pada bagian kanan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa dua gugus nitrogen tersebut, yaitu heterosiklit pada piridin dan pirolidin, itu merupakan gugus fungsi utama nikotin yang membuatnya itu bersifat basa, karena alkaloid itu kan dia bersifat basa dan larut dalam air serta aktif secara farmakologisnya. Terus saya mencari jurnal pembanding yang membahas terkait alkaloid senyawa nikotin tersebut, yaitu pada jurnal Molecular Regulation of Nicotine Biosynthesis yang saya translate, yaitu dengan judul Regulasi Molekuler Biosintesis Nikotin. Dan di sini dia sudah Q2. Oke. Ini jurnalnya sudah saya translate terlebih dahulu karena sebelumnya dia berbahasa Inggris. Di sini dapat kita lihat dijelaskan bahwa abstrak nikotin yang paling dikenal sebagai komponen utama rokok yang paling aktif secara farmakologis, alkaloid ini disintesis di akar sebagai respon terhadap kerusakan serangga dan kemudian diangkut ke bagian aerial tanaman tembakau. Ini membahas terkait tanaman tembakau. Di sini juga dijelaskan bahwa alkaloid adalah senyawa basa yang berbobot molekul rendah yang mengandung nitrogen. Dan kemudian meskipun
di sini dijelaskan meskipun asam nikotinat berlabel yang dimasukkan ke dalam cincin piridina nikotin ketika diberikan kepada tembakau, belum diketahui apakah nikotinat itu sendiri atau metabolit yang berasal dari merupakan prekursor langsung dari nikotin. Berarti di sini dia menjelaskan bahwa asam nikotinat dan dari prekursor langsung nikotin itu dia belum jelas dari mana asalnya dan metode apa yang dilakukan. Terus di sini dijelaskan juga putresin di metabolisme menjadi nikotin pada tembakau dan spesies Nicotiana yang spesiesnya itu menjadi alkaloid tropan yang aktif. Nah, nikotin ini terdiri dari cincin pirolidina dan cincin piridina seperti pada gambar struktur ini. Itu cincin piridin dan pirolidin. Kemudian dijelaskan juga bahwa beberapa alkaloid tanamannya itu dapat berfungsi sebagai pertahanan kimia langsung terhadap herbivora. Tanaman tembakau dengan kandungan nikotin yang jauh lebih rendah, baik melalui mutasi NIK maupun melalui supresi transgenik gen PMT, jauh lebih rentan terhadap herbivori sehingga dibandingkan tanaman kontrol dengan kandungan nikotin tersebut. Di sini adalah terdapat proses dari aktivitas biosintesis nikotin tersebut oleh asam jasmonat herbivora dan luka serangga pada daun yang menghasilkan sinyal sistemik yang bergerak ke akar. Tempat sinyalnya itu mengaktifkan kaksade penyinsala asam jasmonat tadi. Jalur JA-nya Nomor 10.000 Bang. Iya po. Terus mana? Mari penuh. Ya. Belum Pak Prabe. Tapos nga po ele. Wala ang sig. Tayo mo. Mga apoy nga ini. Nga sebelum-sebelum Iya. Iya, yang nih cepet lah. Belum Pak. Oke, baik, di sini dijelaskan yaitu ada aktivitas biosintesis nikotin oleh asam jasmonat herbivora dan luka serangga pada daun yang menghasilkan sinyal sistemik yang bergerak ke akar. Tempat sinyal tersebut mengaktifkan KKD pensinyalan asam jasmonat JA. Jalur JA-nya itu menginduksi ekspresi gen pertahanan umum seperti PI2, tetapi pada akar tembakau juga meningkatkan ekspresi gen enzim untuk biosintesis nikotin. Jadi pada jurnal itulah yang membandingkan jawaban dari AI tersebut. Kemudian setelah saya membaca jurnal tersebut, saya melihat ada timbulnya masalah atau pertanyaan, yaitu terkait mengapa prekursor nikotin ini belum jelas apakah berasal langsung dari asam nikotinat atau dari metabolit turunannya. Dan kemudian saya mencari solusinya, yaitu dari jurnal yang berbeda, dari Sciendo terdeteksi Q2 tentang qualitative and quantitative analysis of nicotine derivatives and nicotine related alkaloid optical isomers review.
pada jurnal ini saya mendapatkan jawaban ataupun solusi, yaitu di sini dia menjelaskan bahwa solusi dari masalah yang saya buat tadi, yaitu terkait prekursor nikotin yang belum jelas dan berasal langsung dari asam nikotinan atau dari metabolit turunannya. Kemudian di sini dia menjelaskan bahwa solusinya itu dapat dilakukan dengan metode standar untuk penentuan nikotin dalam tembakau. Dan produk tembakau adalah dengan analisis kromatografi gas yang terhubung ke detektor ionisasi nyala. Kemudian dijelaskan juga bahwa pemisahan enantiomerik ini menggunakan teknik kromatografi cair dan gas. Jadi pada masalah tadi itu di sini dijelaskan digunakan dengan melakukan teknik kromatografi cair dan gas dan dilaporkan pada suhu ruangan kiral kinerja tinggi kromatografi cair atau HPLC yang menggunakan Y-siklodextrin fase terikat untuk pemeriksaan enantiomerik, pemisahan nikotin racemat dan 19 nikotin racemat analog. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa pendekatan analisis enantiomer alkaloid ini memiliki dan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi HPLC. Fase normalnya yang digabungkan dengan dioda array atau detektor UV dan spektrometri massa yang menggambarkan pemisahan kiral alkaloid terkait nikotin enantiomer menggunakan fase ikatan Y-siklodextrin dengan waktu retensi sekitar 15 menit. Pemisahannya nikotin nornikotin berbasis HPLC dengan menggunakan 2 stasioner kiral berbasis selulosa yang diderivatisasi. Fase dioperasikan dengan mode fase normal.